Bunga, apa hasil rapat di Komisi 7 hari ini terkait kesiapan industri kendaraan listrik? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Maria dan juga pemirsa. Betul bahwa Presiden Joko Widodo ini telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang kendaraan listrik berbasis baterai yang akan dijadikan sebagai kendaraan dinas operasional ataupun perorangan di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dinilai memiliki tujuan untuk mengurangi emisi karbon dan juga untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang selama ini kita tahu bahwa ada sebanyak 29,4 juta ton per tahunnya untuk subsidi. Dan juga ini dinilai untuk mempercepat transmisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan atau energi bersih. Maka untuk membahas hal tersebut, Komisi 7 DPR RI ini telah menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan pihak dari Main ID serta Direktur Utama PT Antam dan juga PT IBC untuk membahas mengenai pasokan atau bahan baku dari baterai EV. Dan pemirsa, meskipun rapat tadi sempat ada skors atau sempat ditunda selama kurang lebih 10 menit dikarenakan ada salah satu anggota DPR RI yang hadir secara online yang menyatakan keberatannya atas ketidakhadiran dari Direktur Utama Main ID yang menganggap bahwa ketidakhadiran Direktur Utama Main ID seakan-akan tidak menghargai atau menghormati lembaga negara DPR RI. Namun dikarenakan setelah diskusi kembali bersama dengan anggota-anggota DPR yang telah hadir secara offline, ini mereka bersepakat bahwa rapat tetap dilanjutkan. Dan maka dari itu rapat pun tetap dilanjutkan karena memang yang dibahas ini mengenai bahan pasokan dan komisaris dari IBC-nya pun telah hadir. Dan pemirsa, diketahui bahwa bahan baku untuk kebutuhan baterai atau EV baterai ini ternyata sebanyak 80% ini disupport dari nikel. Dan nikelnya ini dimiliki oleh PT Antam atau dimiliki oleh Indonesia. Meski 80%-nya disupport oleh nikel atau bahan baku yang sudah ada di Indonesia, nyatanya 20% lainnya ini masih impor. Salah satunya adalah berikut adalah yang masih perlu diimpor, yakni ada litium hidroksida yang dibutuhkan sebanyak 70.000 ton per tahunnya. Ini masih diimpor dari Cina, Chile dan juga Australia. Lalu selain itu ada juga grafit yang dibutuhkan sebanyak 44.000 ton per tahunnya. Ini masih diimpor dari China, Brazil dan juga Mozambik. Dan Direktur Utama dari PT IBC Toto Nugroho ini menyatakan bahwa tren mobil listrik ini kedepannya akan meningkat cukup signifikan. Sebut saja hingga tahun 2035, hingga pada tahun tersebut selama setahun ini akan ada peningkatan sebanyak 15 hingga 20%, atau jika disamakan dengan kendaraan konvensional ini artinya akan ada penambahan sebanyak 300 hingga 600 ribu mobil konvensional. Dan bukan hanya mobil listrik saja yang menjadi primadona, namun motor listrik ini juga akan digadang-gadangkan akan meningkat cukup signifikan, yakni sebanyak 4 juta produksi per tahunnya. Namun yang menjadi dilema adalah sebanyak 14.000 kendaraan listrik yang saat ini sudah beroperasi atau sudah melalang buana di jalanan Indonesia, ini ternyata baterainya masih impor, jadi bukan buatan dari Indonesia. Namun pemerintah ini nampaknya terburu-buru ataupun mendesak agar kendaraan listrik ini harus segera atau secepatnya secara masif berada di Indonesia. Dan rapat tersebut menghasilkan 4 kesimpulan yang perlu dipenuhi oleh Main ID, Antam dan juga Indonesia Battery Corporation atau IBC, di mana DPR meminta agar Main ID, Antam dan juga IBC ini untuk menyusun roadmap pengembangan ekosistem EV dan juga EV baterai yang lebih terukur dan dapat menyusun target prioritas yang dapat segera dicapai. Dan juga dalam pengembangan proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi ini harus dikaji agar BUMN pertambangan tidak merugikan kembali BUMN pertambangan Indonesia. Dan pemirsa, berikut adalah pernyataan langsung dari Toto Nugroho, Direktur Utama PT IBC, yang menyatakan bahwa hingga tahun 2025 Indonesia masih belum bisa memproduksi baterai sendiri. Di 2022 awal di sini kami mendorong 2 hal. Satu terkait baterai yang prototipenya sudah kita buat dengan teknologi Indonesia, Pak. Betul baterai selnya dari luar, tapi komponen paling penting misalnya seperti baterai management system, itu otaknya, itu sudah kita bangun dengan karya Anapurna. Yang cukup penting, kita setelah dari tambang kita melakukan produksi di 2005-2006 itu seluruh proses konversi itu juga sudah siap, sehingga kita bisa memproduksi baterai EV di Indonesia secara massal di 2025-2026, siap untuk produksi di domestik maupun untuk ekspor.
Ya pemirsa, berikut adalah laporan yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Maria. Bunga Cinka melaporkan langsung untuk CNBC Indonesia.